kepada saya dan teman-teman. Di sini saya akan membawakan materi tentang teknologi komunikasi. Di sini ada beberapa poin mengenai teknologi komunikasi. Yang pertama itu teknologi komunikasi menggunakan telepon. Yang kedua teknologi komunikasi menggunakan televisi. Yang ketiga itu internet. Yang keempat surel atau email. Yang kelima media sosial. Poin yang pertama yaitu teknologi komunikasi menggunakan telepon. Telepon menjadi penemuan yang memegang peran penting pada saat itu. Telepon sangat diandalkan untuk berbagai situasi baik di rumah maupun di kantor. Alat komunikasi ini memberikan akses untuk penggunaannya dalam mengirimkan suara dan akan diubah menjadi sebuah sinyal. Sinyal tersebut kemudian akan disalurkan menggunakan kabel dan disampaikan kepada penerima. Poin yang kedua itu teknologi komunikasi menggunakan televisi. Televisi menjadi teknologi komunikasi kesekian yang masih digunakan hingga saat ini. Televisi sendiri merupakan suatu sumber hiburan untuk masyarakat yang mencakup dunia secara luas. Televisi bentuk menjadi teknologi komunikasi yang bersifat tidak langsung dan untuk para penonton. Awalnya, televisi memiliki tampilan hitam putih. Setelah perkembangan zaman terjadi, perubahan televisi dapat ditonton menjadi lebih berwarna dan dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur unik di dalamnya. Poin ketiga yaitu internet. Dunia internet telah membawa orang-orang semakin dekat. Terlebih setelah adanya website di mana tim Berners-Lee menemukan WW atau World Wide Web di tahun 1990. Kemudian satelit mendukung internet. Dengan internet kita bisa mencari apapun dan di mana saja di seluruh dunia. Lalu koneksi nirkabel mulai muncul pada tahun 1991. Sejak saat itu, orang-orang mulai kecanduan dengan internet. Terlebih sekarang, semua aktivitas sekecil apapun, dari mulai kehidupan sehari-hari, bisnis, dan pendidikan tidak jauh dari penggunaan internet. Poin keempat yaitu surel atau email. Surel atau email merupakan salah satu media komunikasi yang paling formal dan biasanya hanya digunakan di kantor atau kampus. John Vital di tahun 1975 mengembangkan sebuah perangkat lunak atau software untuk mendukung surat. Semenjak penemuan surel, banyak platform surat menyurat yang sudah tidak digunakan lagi, sebab email terkenal lebih efektif untuk mencatat dan juga hemat biaya. Oke, baik. Poin yang terakhir itu media sosial. Sekarang ini hampir semua orang membagikan seluruh cerita hidup mereka di media sosial. Platform media sosial bisa membantu orang untuk berbagai foto, video, dan semua hal di internet. Hal tersebut merupakan media komunikasi terbaru yang ada di dunia digital. Saat ini sudah banyak sekali platform media sosial yang bermunculan, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Kehadiran ponsel pintar atau smartphone juga menambah kenyamanan orang-orang dalam menggunakan media sosial. Aplikasi media sosial bisa diinstal ke smartphone kita. Di media sosial kita bisa melihat apa saja yang dilakukan orang lain melalui profil media sosial masing-masing. Jadi, zaman sekarang sudah terlampau mudah untuk menghubungi teman kita yang tinggal jauh. Komunikasi juga menjadi jauh lebih mudah dan efektif. Jarak bukan lagi masalah untuk berkomunikasi. Baik, di sini fungsi-fungsi teknologi komunikasi yaitu untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Teknologi komunikasi mempunyai berbagai fungsi. Pertama yaitu untuk mempermudah pekerjaan di dalam dunia bisnis dan juga ekonomi. Dengan adanya hal tersebut, teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat menjadi sebuah pilar pendukung di dalam teknologi transportasi pada bidang industri. Yang kedua, fungsi dari teknologi komunikasi juga bisa membantu serta memudahkan dalam mengirim atau menerima atau dari satu perangkat ke perangkat lain, baik itu dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Kemudian yang ketiga yaitu bisa berperan dalam mengatur suatu sistem supaya bisa dikelola dengan baik. Dengan adanya pengelolaan sistem yang baik, maka akan mempengaruhi kinerja sistem menjadi lebih baik. Selain fungsi-fungsi yang sudah disebutkan di atas, ada fungsi lain di mana teknologi komunikasi mampu membawa nilai-nilai dari struktur sosial, ekonomi, dan juga politik pada umumnya. Lalu fungsi terakhir dari teknologi komunikasi adalah bisa meningkatkan kemampuan indera setiap manusia dalam mendengar dan juga melihat. Sekian materi dari saya.